There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that can speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas 2B. Di dalam video ini kami akan membahas mengenai kloroplas dan metabolismenya. Kalian penasaran gak sih? Nah, kalau penasaran ikuti kami terus ya. Saya Diana Nanda Silaban yang akan membahas materi mengenai kloroplas. Klorofil atau kloropil berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya kloros, yaitu green hijau, dan pilon yang artinya leaf ataupun daun, yang merupakan pigmen pemberi warna hijau dan dapat kita temukan pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kloroplas adalah pigmen hijau pada daun, alga, dan bakteri lainnya yang memiliki peranan penting dalam fotosintesis. Kloroplas juga merupakan salah satu organel sel yang tergolong ke dalam plastida, selain plastida berwarna, dan leukoplas, plastida tidak berwarna. Selanjutnya, asal-usul kloroplas. Kloroplas mungkin memiliki banyak kesamaan dengan bakteri fotosintesis lainnya, termasuk kromosom bundar, ribosom berjenis prokariota, dan protein serupa di pusat reaksi fotosintesis. Teori endosimbiotik menunjukkan bahwa bakteri fotosintesis didapat melalui endositosis oleh sel eukariota untuk membentuk sel tumbuhan awal. Dengan demikian, kloroplas kemungkinan merupakan bakteri fotosintesis yang beradaptasi untuk hidup di dalam sel tumbuhan, seperti mitokondria. Kloroplas masih memiliki DNA mereka sendiri, terpisah dari DNA nukleus pada sel inang tumbuhan mereka, dan gen dalam DNA kloroplas ini mirip dengan yang terdapat pada cyanobacteria. DNA di kloroplas membuat sandi untuk protein reaksi redoks seperti pusat reaksi fotosintesis. Hipotesis CORR mengusulkan bahwa lokasi CO-lokasi ini diperlukan untuk regulasi redoks. Kloroplas merupakan organel unik untuk menanam sel yang mengandung klorofil. Kloroplas bertanggung jawab untuk memungkinkan terjadinya fotosintesis sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Artinya, tanpa kloroplas tanaman tidak dapat menciptakan energi. Maka dari itu, kloroplas juga dapat kita sebut sebagai organel sel penghasil energi selain mitokondria. Berikut merupakan video mengenai kloroplas. Organel bermembran yang berperan sebagai pusat terjadinya fotosintesis. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pada setiap sel tumbuhan memiliki jumlah sel yang bervariasi sesuai dengan organismenya. Pada Chlamydomonas dan Spirogyra memiliki jumlah kloroplas yang konstan. Pada tumbuhan tingkat tinggi memiliki klorofil dengan jumlah 30 sampai 200 kloroplas. Kloroplas dijumpai bentuknya sebagai cakram dengan diameter 2 sampai 4 mikrometer dan dengan panjang 5 sampai 10 mikrometer. Chlorella bentuk klorofilnya seperti piringan. Chlamydomonas klorofilnya berbentuk seperti mangkok. Pada Spirogyra klorofilnya berbentuk spiral. Dan Zinema klorofilnya berbentuk seperti bintang. Dan pada tumbuhan tingkat tinggi klorofilnya berbentuk seperti telur. Kloroplas terdiri dari membran luar dan membran dalam. Membran luar berbentuk cakram dan bersifat permeabel dan dilalui oleh semua zat.
Sedangkan membran dalam bersifat selektif permeabel, yang artinya hanya dilalui oleh beberapa molekul. Pada membran dalam terdapat molekul transport yang melekat seperti protein integral sebagai tempat keluar masuknya glukosa. Pada bagian dalam terdapat stroma yang membungkus cairan dalam kloroplas. Cairan kloroplas mengandung banyak enzim, DNA plastid, RNA, dan ribosom. Pada stroma juga ditemukan membran lain disebut dengan membran tilakoid. Membran-membran pada kloroplas ini memisahkan energi kloroplas menjadi 3 bagian. Yang pertama, ruang antar membran yang memisahkan membran luar dan dalam pada kloroplas. Yang kedua, stroma yang berada pada membran dalam, tetapi berada pada membran tilakoid. Yang ketiga, lumen tilakoid. Membran ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk cairan bertumpuk yang disebut dengan grana. Setiap membran tilakoid disebut dengan feed membran. Grana dihubungkan satu dengan yang lain oleh saluran lamela integralnya. Setiap kloroplas memiliki 10-30 grana yang tersusun atas 20-60 tumpukan. Membran tilakoid tersusun atas 20% sampai 30% lipid dan 70 hingga 80% protein. Dan ditemukan partikel melekat pada membrannya. Partikel ini disebut quantosomes yang berfungsi menangkap energi foton dari cahaya matahari dan berperan sebagai unit fotosintesis. Granula yang besar disebut dengan fotosistem 2 atau PS2. Granula kecil disebut dengan fotosistem 1 atau PS1. Saluran lamela grana terdapat pada fotosistem 1. Pada tilakoid ditemukan pigmen fotosintesis, yaitu klorofil A, klorofil B, dan keratinoid atau pigmen merah. Karena adanya ketiga membran ini, menjadikan kloroplas sebagai sistem yang paling kompleks dibandingkan organel sel dalam suatu organisme. Itu dia penjelasan video yang dapat kita lihat bersama-sama. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya foto atau cahaya, dan sintetis atau menggabungkan atau penggabungan adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, atau klorofil. Baik, di sini fotosintesis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pigmen, kloroplas, dan fotosistem. Fotosistem dibagi menjadi 2, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1 ini, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Sehingga klorofil A disebut juga P700. Energi yang diperoleh P700 ditransfer dari kompleks antena. Selanjutnya ada fotosistem 2. Pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm, sehingga disebut P680. Agen pengoksidasi lebih kuat. Dengan potensial redoks yang lebih besar, akan cukup elektron negatif untuk memperoleh elektron dari molekul-molekul air. Selanjutnya ada pigmen. Pigmen adalah istilah umum untuk molekul yang menyerap cahaya dan memiliki warna yang menyediakan peralatan fotosintesis. Pigmen terbagi menjadi kelompok pigmen utama, yaitu klorofil, karotenoid, flavonoid, dan betalain. Organisme-organisme ini menyerap cahaya dalam gelombang yang berbeda. Pada tumbuhan darat, terdapat 2 kelas pigmen fotosintetik, yaitu klorofil dan karotenoid. Nah, selanjutnya ada kemampuan molekul klorofil dan karotenoid untuk menyerap energi cahaya dan menggunakannya secara efektif berkaitan dengan struktur molekul dan organisasinya di dalam sel. Kita lihat dulu nih struktur molekul dari klorofil dan karotenoid. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa persamaan dari kedua struktur molekul tersebut? Nah, benar banget. Struktur molekul tersebut punya satu kesamaan, yaitu adanya basa konjugasi. Kalian bisa perhatikan yang zigzag-zigzag di struktur molekul itu yang menghubungkan CH3, jadi satu kata rangkap dengan CH yang lainnya gitu. Nah, fungsinya dari basa konjugasi ini untuk mengikat cahaya matahari
atau sinar matahari, atau kalian menyebutnya foton, atau mungkin ada lagi yang nyebutnya spektrum elektromagnetik juga nggak apa-apa. Yang penting fungsinya sama, yaitu ya mengikat sinar matahari dan nama-nama lainnya seperti itu. Nah, apa sih fotosistem itu? Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Di dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain, seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, dan keraton yang berwarna kuning sampai jingga. Alga terdiri dari alga multiseluler seperti ganggang hingga alga mikroskopik yang hanya terdiri dari satu sel. Meskipun alga tidak memiliki struktur kompleks tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan cara yang sama. Hanya saja karena alga memiliki berbagai jenis pigmen dalam kloroplasnya, maka panjang gelombang cahaya yang diserapnya pun lebih bervariasi. Nah, alga ini memiliki 3 macam pigmen fotosintetik, yaitu klorofil, karotenoid, dan phycobilin. Semua alga menghasilkan oksigen dan kebanyakan bersifat autotrof. Hanya sebagian kecil saja yang bersifat heterotrof, yang berarti bergantung pada materi yang dihasilkan oleh organisme lain. Fotosintesis pada alga itu ada flagella, stigma, kloroplas, mitokondria, nukleolus, fotoreseptor, vakuola kontraktil, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan paramilon. Nah, selanjutnya ada fotosintesis pada bakteri. Ada sejumlah bakteri yang melakukan fotosintesis, contohnya Rhodobacter sphaeroides. Bakteri berfotosintesis menggunakan klorosom. Klorosom pada bakteri merupakan struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya. Untuk proses fotosintesis, klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Ini adalah model pusat reaksi fotosintesis, salah satunya Ratoplasmodomonas viridis. Pusat reaksi ini tertanam dalam membran dan memompa protein melintasi membran. Di dalam pusat reaksi protein adalah pigmen dan beberapa pembawa elektron pigmen ini klorofil. Bakteri menyerap cahaya dan meneruskan elektron tereksitasi ke rantai transfer elektron. Nah, mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Sepasang molekul klorofil harus khusus menyerap foton dan dinaikkan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron dari dimer klorofil tereksitasi diteruskan salah satu pigmen tambahan peropitin karena klorofil kehilangan satu elektron. Ia kini bermuatan positif, elektron yang tereksitasi berpindah ke pigmen aksesori lain menaquinone. Menariknya, ubiquinone mengambil 2 proton dan membawa bersama 2 elektron saat membran. Ia menyimpan proton di sisi lain membran. Pada saat yang sama, ia meneruskan elektron melalui serangkaian sitokrom kompleks yang tidak diilustrasikan di sini ke sitokrom bergerak yang membawanya. Setelah petualangan lebih lanjut, kembali pasangan klorofil khusus yang membalikannya ke keadaan dasar, sehingga siap untuk menyerap foton dan memulai prosesnya. Sekali lagi, ini adalah sistem fotosintesis silik di mana energi cahaya digunakan untuk menggerakkan pemumpaan proton melintasi membran yang diikuti dengan pembentukan ATP. Nah, selanjutnya dan reduksi NAD. Teman-teman tahu nggak sih, agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, dibutuhkan karbon dioksida, air, dan energi melalui suatu proses kimia yang kita sebut sebagai fotosintesis.
dalam proses fotosintesis menghasilkan glukosa yang merupakan bahan dasar pembangunan zat makanan yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, selain menghasilkan glukosa, juga menghasilkan oksigen. Energi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis berasal dari matahari. Nah, cahaya matahari berbentuk gelombang yang tersusun dari partikel-partikel energi yang disebut foton. Sebuah foton dapat dikarakteristikan oleh panjang gelombang cahaya matahari yang dipancarkan, terdiri dari paket foton yang memiliki panjang gelombang yang berbeda, yang kemudian dikelompokkan dan dikenal dengan istilah spektrum elektromagnetik. Pada prosesnya, fotosintesis hanya menggunakan sebagian cahaya dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya dengan panjang gelombang tertentu, misalnya cahaya tampak. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan terdapat pigmen warna khusus yang hanya mampu menyerap cahaya matahari dengan kisaran panjang gelombang dalam spektrum cahaya tampak. Nah, warna pada tumbuhan dihasilkan dari pantulan cahaya matahari. Mengapa sih tumbuhan berwarna hijau? Karena memantulkan cahaya hijau dan kuning, sedangkan cahaya merah dan biru diserap oleh tumbuhan. Cahaya merah dan biru yang diserap adalah paket energi yang digunakan dalam proses fotosintesis. Karena kebutuhan akan cahaya ini, fotosintesis kemudian terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, proses fotosintesis ini terjadi di dalam sel tumbuhan, tepatnya pada organel yang disebut sebagai kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat struktur cakra bertumpuk yang dinamakan membran tilakoid. Membran tilakoid ini dikelilingi ruangan berisi cairan yang disebut stroma. Di stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin, sedangkan reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid. Reaksi terang merupakan tahap awal dari serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Dalam membran tilakoid terdapat bagian yang bernama fotosistem. Ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua bagian ini bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membentuk glukosa. Fotosistem tilakoid terdiri dari molekul pigmen dan klorofil. Molekul pigmen pada fotosistem berfungsi menyerap foton cahaya. Foton yang diserap menyebabkan elektron berada pada tingkatan tinggi. Elektron ini kemudian berpindah ke pusat klorofil dan kemudian dipindahkan ke protein khusus yang ada di dalam tilakoid. Partikel energi cahaya menabrak fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap oleh molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini akan digantikan melalui proses fotolisis yang melibatkan proses oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan merupakan bahan penting dalam proses respirasi sel. Nah, saat elektron dalam protein khusus melewati rantai transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, kemudian menciptakan gradien konsentrasi. Saat gradien konsentrasi terbentuk, terjadilah proses sintesis ATP, di mana ADP diubah menjadi ATP. Nah, pada proses ini menjadikan elektron berubah menjadi lemah. Nah, elektron lemah kemudian dipindahkan ke fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, elektron ini kembali diisi dalam protein yang dipindahkan ke rantai transport elektron untuk mereduksi elektron pembawa In+, menjadi NADPH. Saat foton terus-menerus memasuki membran tilakoid, maka ATP dan NADPH kedua terus diproduksi menuju jalur metabolik di stroma. Molekul ATP dan NADPH2
yang diproduksi dalam reaksi terang digunakan di stroma sebagai penggerak reaksi gelap atau yang kita kenal sebagai siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin ini terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida menjadi G3PE. Siklus Kelvin terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah fiksasi karbon. Nah, di dalam tahapan ini, karbon dioksida diikat oleh UBT menghasilkan 6 molekul karbon yang terpecah menjadi 2 molekul karbon. Kemudian, tahapan yang kedua adalah tahap reduksi. Pada tahapan ini, molekul NADPH2 dan ATP mereduksi karbon dioksida. Nah, lalu pada tahap terakhir, yaitu RUBP disusun ulang untuk setiap 3 pengulangan. Siklus 5 molekul G3PE digunakan untuk membentuk ulang 3 molekul RUBP. Sisanya dari 3 ATP ini kemudian digunakan untuk membuat gula, asam lemak, dan gliserol. Nah, lalu kemudian 2 molekul G3PE ini membentuk satu gula berfosfat. Jadi siklus Kelvin harus terjadi sebanyak 6 kali untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Nah, lalu molekul ini bisa dihilangkan gugus fosfatnya dengan menambah fruktosa untuk membentuk sukrosa. Molekul yang kemudian dipindahkan ke seluruh bagian tubuh tanaman, glukosa berfosfor juga menjadi bahan untuk sintesis pati dan selulosa tumbuhan yang menghasilkan gula yang akan digunakan sebagai molekul penyimpanan energi dan komponen struktural dengan bantuan cahaya matahari, kemudian ditambah air dan karbon dioksida melalui proses yang sudah dijelaskan. Pada tumbuhan akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, lalu glukosa dan oksigen ini merupakan bahan penting nih dalam proses kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perbedaan antara reaksi gelap dan reaksi terang. Ditinjau dari tempatnya, reaksi terang terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Lalu kita lihat juga nih dari sumber energinya. Pada reaksi terang membutuhkan cahaya atau sinar matahari. Lalu pada reaksi gelap membutuhkan ATP dan NADPH2. Nah, lalu selanjutnya pada proses. Pada reaksi terang terjadi yang namanya fotolisis air. Nah, lalu pada reaksi gelap terjadi fiksasi karbon dioksida. Nah, lalu kita lihat juga dari hasil. Pada reaksi terang dihasilkan oksigen, ATP, dan NADPH2. Lalu pada reaksi gelap menghasilkan karbon dioksida. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tumbuhan C3, C4, dan CAM. Kemudian ada tumbuhan C3. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan C3 ini? Yang pertama, lebih adaptif dengan kondisi di bawah naungan atau di tempat yang intensif cahayanya rendah. Yang kedua, enzim yang menyatukan CO2 dengan RUDP dalam siklus Kelvin juga dapat mengikat O2 pada saat bersamaan untuk fotorespirasi. Yang ketiga, karbon dioksida masuk ke siklus Kelvin secara langsung dari udara 4. Disebut tumbuhan C3 karena produk awal reduksi CO2 atau fiksasi CO2 dalam siklus Kelvin adalah asam 3 fosfogliserat atau PGA, yaitu senyawa berkarbon 3. Yang kelima, sebagian besar tumbuhan tinggi masuk ke dalam kelompok tumbuhan C3 seperti padi, kentang, kedelai, dan kacang-kacangan. Yang keenam, apabila stomata menutup akibat stres, maka akan terjadi peningkatan fotorespirasi, yaitu pengikatan O2 ataupun oksigen. Dan yang terakhir ada fotorespirasinya tinggi. Kita bisa melihat contoh-contoh tumbuhan C3, yaitu padi Oryza sativa dan kedelai Glycine max. Itu dia penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ciri-ciri tumbuhan C4 yaitu adaptif daerah yang intensitas cahayanya penuh seperti di jagung, tebu, dan rumput-rumputan. Karbon dioksidanya juga diikat oleh DP yang tidak dapat mengikat oksigen sehingga tidak terjadi kompetensi antara karbon dioksida dan oksigen. Siklus Kelvinnya juga tidak mengikat karbon dioksida langsung dari udara.
sel seludang pembuluh berkembang dengan baik dan banyak mengandung kloroplas. Selanjutnya, fotosintesis terjadi di dalam sel mesofil dan sel seludang pembuluh. Selanjutnya juga pengikat karbon dioksida di udara melalui siklus daur asam dikarboksilat dalam sel mesofil menghasilkan asam oksaloasetat, malat, dan aspartat, yang kemudian karbon dioksidanya dihasilkan direduksi melalui siklus Calvin di dalam sel selubung pembuluh. Yang terakhir yaitu fotorespirasinya rendah. Nah, ini contohnya seperti yang sudah dijelaskan dalam ciri-ciri tumbuhan C4 tadi, yaitu pada rumput-rumputan, jagung, dan juga tebu. Yang terakhir, ciri-ciri dari tumbuhan CAM atau CAMI itu adaptif di daerah panas dan kering karena memiliki daun yang cukup tebal dan sempit, transpirasinya rendah, dan siklus Calvin ini tidak mengikat karbon dioksida langsung dari udara. Nah, umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering seperti kaktus, anggrek, dan nanas. Lalu reduksi karbon pada sel mesofil melalui daur asam dikarboksilat pada malam hari dan siklus Calvin pada siang hari. Yang terakhir itu pada malam hari asam malat itu tinggi, sedangkan pada siang hari asam malat itu rendah. Nah, ini contoh dari tumbuhan CAM, yaitu ada bromelia dan anggrek. Nah, jika teman-teman tahu hubungan antara radiasi cahaya dengan tanaman, itu tergantung pada tipe tanamannya loh, yaitu ada tadi C3, C4, dan CAM, aliran karbon dioksida ke kloroplas, suhu, dan sebagainya, dan umur daun atau keadaan kloroplas. Nah, pada cahaya rendah itu ada C oleh C3 lebih dari C4 dan lebih dari CAM. Begitu sebaliknya pada cahaya yang lebih tinggi.